Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas ya, sifat huruf metode talaqin awal jilid 1, melanjutkan di part 2 tentang syiddah, tawassut, dan rokhawah. Baik, di sini sudah ada syiddah, lawannya rokhawah, dan pertengahannya tawassut. Nah, jadi syiddah itu artinya dia adalah al-quwwah, ya. Yang dimana artinya adalah membunyikan huruf tertentu, yang dimana suaranya tertahan atau terhenti. Nah, maka huruf-huruf ini sebagai pembuktiannya, apalagi ketika bertasdid, huruf itu akan terhenti suaranya. Yuk kita baca bareng-bareng. Aidza ya'kulu. Tuh, suaranya terhenti kan? Ya'kulu. Nah, mutaro. Nah, mutaro. Nggak ngalir karena memang suaranya ciri-cirinya itu atau karakteristiknya si suara ini, huruf ini dia berhenti suaranya. Mutaro isu jalasa أجرًا وإذا البحار سجرت دَيْنٍ أدنى وآثر الحياة الدنيا قانتين أقرب ذلك اليوم الحق طير أطغى تطلع بما أبقى إلى ربك كتاب أكبر يوم يتذكر تفرقوا أتقى muttaqin. Nah, jadi indikator keberhasilan daripada huruf syiddah, nah maka ya tertahan suaranya, tidak boleh sampai mengalir. Kayak di kaf tuh ya, nanti ya kebanyakan hembusnya gak boleh ya. Ya biasa-biasa saja. Nah, kemudian di sini ada yang berikutnya yakni tawassuto. Jadi tawassut itu pertengahan. Ya, nanti ada lawannya syiddah, itu di bawahnya yakni rokhawah. Rokhawah itu mengalir, mengalirnya suara. Sedangkan syiddah tertahan suara. Nah, yang ini tawassut, dia artinya adalah pertengahan. Maksudnya pertengahan adalah dia mengalir, enggak terlalu mengalir, ya. Kemudian dia tertahan, enggak juga tertahan. Nah, maka kalau misalnya kita ingin ibarat, contohnya ingin ibarat, ini ada pintu seperti di belakang saya ada pintu. Kemudian ada orang di luar. Ketika pintu tersebut terbuka seperti ini. Nah, maka dia kalau misalnya ada orang di dalam kemudian teriak, ya, pasti akan jelas suaranya karena pintunya dibuka. Tapi kalau misalnya ditutup, nah, tutup seperti ini, ah, kemudian ada suara muncul tapi tidak sejelas rokhawah, maka itulah tawassuto. Nah, bisa dipahami ya? Masya Allah. Oke, sekarang kita masuk di tawassut. Jadi tawassut itu suaranya tidak terlalu mengalir, tidak juga tertahan. Jadi ada alirannya walaupun sedikit gitu. Hurufnya ada 5 ya. Lin, umeru. Yuk kita mulai. Lahum wal mu'minina illa ashiyatan nadharu an'amta fa innal jannata alimun na'budu yadu'ul yatima. Nah, itu contohnya ain tuh. Ain kan beda sama alif, beda sama juga dengan hamzah. Ketika kita ngucapin yang alif contoh ya, contoh kita ainnya ganti sama alif. Nah, budu, alif tuh enak, nah, nggak ada hambatan. Tapi kalau pakai hamzah contoh ya, di luar daripada Quran nih, nah, berhenti tuh. Tapi kalau ain, mengalirnya tuh agak ketahan-tahan sedikit. Nah, tuh. Nah, itulah perbedaan antara syiddah dengan rokhawah dan juga tawassut. Nah, itu ya. Maliki am lahum fa amman raqibun arsala wa burrizatil jahimu. Nah, itu daripada sifat ya si tawassuto.
Maka ciri-ciri daripada si huruf ini harus tetap ada alirannya walaupun sedikit, tidak boleh sampai terputus, terkhusus di huruf ain kebanyakan ya. Na'budu katanya, ya du'ul, nah itu gak boleh karena tertukar dengan huruf si hamzah, Masya Allah. Baik, berikutnya ada rokhawah. Kalau rokhawah sudah pasti mengalir. Maka kalau bahasanya tentang mengalir ataupun tawassut, apalagi ketika sukun dan tasydid, itu tidak boleh terlalu cepat. Contohnya, na'budu, nggak boleh. Ya du'ul yatima, tidak boleh. Dia harus pelan, tidak boleh sampai terlalu cepat. Na'budu, ya du'ul. Nah, sama juga dengan rokhawah. Saya akan bacakan hanya 7 baris ya, supaya teman-teman bisa mencerna rokhawah itu seperti apa mengalir suaranya, ya. Bismillah. Khuliqa, akhraja, wa akharat. Tuh, mengalir dia. Wa akha. Tuh. Dzalika mudhbihina wa kadzabu ghadabun aghniya'u raghaba faqulat athqalaha yukathiru. Nah itu ya. Haqqun rahmatun musahharina dhahara azlamu minadh-dhalimina fiha afwajan fala taqul lahuma uffin. Satu lagi ya, saya tambahkan, lupa di sini. Biasanya di dhad sama juga, dia harusnya rokhawah, tapi rata-rata suka ada peserta didik yang bacanya tidak mengalir. Nah, ini diperhatikan kembali ya, jangan sampai tidak mengalir. Contoh, duribat. Nah, ini ketika dodnya sukun, jangan sampai dia terhenti suaranya. Abtaruhu. Nah, tidak boleh, itu salah. Jadi harusnya dia mengalir, tapi malah nggak mengalir. Contoh, abtaruhu, ini salah, harusnya mengalir. Abtaruhu. Nah, seperti itu. Ingat ya, dia harus mengalir. Nah sama juga ketika tasydid ataupun sukun huruf-huruf rokhawah ini tetap mengalir. Waladdallina, waladdallina, tidak boleh nah terputus, itu salah ya. Masya Allah. Nah ini sudah selesai ya pembahasan tentang syiddah, tawassut, dan juga satu lagi rokhawah. Nah ini untuk rokhawah ya tadi indikator keberhasilannya jangan sampai dia tidak mengalir atau terputus. Ya. Maka kalau di antara teman-teman nanti ada yang bacanya ketika rokhawah ataupun yang tadi di tawassut ada terputus, contoh seperti ini ya. Ini contoh. Illa ashiyatan, illa terputus tuh. Nah itu tidak boleh, itu tidak benar. Wabul rizatil, itu tidak boleh ya. Kemudian lahum terputus, itu tidak boleh, harus mengalir. Lahum. Nah, kemudian sama juga di rokhawah, tidak boleh juga seperti itu ketika membaca di rokhawah. Contohnya yang tadi seperti di rahmatun tuh ya, contohnya rahmatun harusnya jadi rahmatun, terputus. Apalagi ada matulan, rahmatun, itu tidak boleh. Ya, afwajan tidak boleh. Atau terputus, afwajan, harus mengalir, langsung masukkan pada huruf berikutnya tanpa ada jeda sedikit pun. Ya. Itu daripada keberhasilan si tawassut dan juga si rokhawah. Begitupun di syiddah. Syiddah pun walaupun terhenti suaranya, kalau sudah masuk kepada huruf berikutnya itu tidak boleh sampai terjedanya lama. Ya, contoh di adena, dal kan itu kan sama tuh syiddah. Adena, nggak boleh. Atau ada hamzah sukun mengundang huruf-huruf lain. Adena, nggak boleh. Ya, itu harus bersih dari sifat-sifat yang dia nanti tercampur di dalamnya. Tidak boleh juga mengundang huruf-huruf lain yang tidak semestinya diundang. Itulah keberhasilan daripada syiddah,
tawassut, dan rokhawah. Masya Allah. Kita cukupkan sekian ya. Kita lanjut lagi di huruf berikutnya setelah pembahasan ini. Assalamualaikum.